Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Oke, sebelum lanjut update market dulu ya kawan ya. Di sini kita bisa melihat yang namanya hot coin atau koin terpanas untuk minggu ini. Itu ada GT. GT itu adalah salah satu native token daripada si Gate.io sendiri ya. Ada REV teman-teman ya dengan kenaikan kurang lebih 35% dan Bitcoin ya saat ini masih bermain di range harga di area 73.000 US dollar. Oke. Di sini kalau kita melihat untuk updatean kali ini ya dari crypto ETF net flow, ini udah mulai bullish ya seperti Bitcoin ETF net flow-nya itu ada kurang lebih 240 juta US dollar. Untuk Ethereum ada 69,9 juta US dollar. Jadi net flow untuk sektor ETF terutama Bitcoin dan Ethereum ini positif. Nah, kali ini teman-teman ya, memang banyak terjadi yang namanya orang kaya mendadak nih dari salah satu koin ini, yaitu si Rever. Nah, kita bisa melihat untuk Rever ini, teman-teman jangan terbawa FOMO. Jangan terbawa FOMO. Ini sangat bahaya. Kenapa saya bilang ini sangat berbahaya, teman-teman ya? Kalian bisa melihat dari salah satu chartnya ini. Jadi Rever ini udah bisa dikatakan ini adalah high risk yang cukup gede kalau kalian paksakan untuk ambil posisi. Atau bisa dikatakan, masuklah ke market spot. Walaupun kalian ke market spot, ini resikonya cukup tinggi. Kenapa? Karena kalau kita melihat bro, untuk Rever sendiri udah naik kurang lebih kenceng banget ya. Kita ukur dari bawah sini, set ke swingnya dia di sini, kurang lebih hampir 800% bro, ya. Ada yang di 700%, ya kalau kita ngambil dari closingnya 700%-an, ya. Ini udah ngeri banget untuk Rever. Lantas bagaimana yang perlu kita lakukan untuk saat ini, ya? Selamat dulu buat teman-teman semua yang udah pada profit nih dari Rev ini, teman ya. Bukan Rever ya, tapi Rev, teman-teman. Nah, di sini, Rev ini adalah apa? Price jump 500%. Jadi REV ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya teman-teman ya, yaitu 500%. Nah, dimana kalau kita melihat apakah ini adopsi Web3 yang sesungguhnya atau hanya momentum jangka pendek. Oke, kita langsung masuk ke dalam sektor coin market cap. Di kita akan mencari yang namanya RAFDAO. Nah, ini adalah tokennya. Harganya di area 2,14 atau 2,12. Nah, di sini kita bisa melihat dari segi market. Marketnya memang dia market cap-nya udah masuk banget nah, bagus gitu kan, udah ada di Coinbase ya. Ada Coinbase, ada BitGet, terus ada di Gate.io, BingX, dan beberapa sentralisasi exchange lainnya. Jadi kalau kita ngomongin dari segi market, ini udah lolos dari syarat minimum buy yaitu di 5 market. Nah, di sini kalau kita melihat Kraken, Bitmart, Lbank ini juga udah ngelisting, Bitunic juga udah masuk ya. Jadi marketnya udah banyak. Binance Alpha juga masuk ya, Binance Alpha. Cuman untuk Binance Global dia belum masuk. Jadi masih ada prospek kemungkinan si Rever ini untuk breakout masih ada, tapi kemungkinan dia terjadi rejection dulu juga ada. Nah, kalau kita melihat dari Etherscan-nya dulu untuk Rever. Nah, Rev ya. Token Rev ini atau RevDAO teman-teman ya, dengan supply sekitar ya 976, kita ambillah di area 1 miliar gitu kan. Dengan 10.000 holder. Nih holdernya sempat turun, Bro. Pada tanggal 10 April itu holdernya sempat turun. Ya. Habis itu tanggal 12 April naik lagi holdernya. Oke, kita bisa melihat dari segi transfer atau transaksinya. Nah, di sini kita kalian bisa melihat lah, cukup rapat banget lah untuk transaksi di BitGet. Nah, ini dari BitGet. Nah, ya kan? Terus kita melihat dari segi holder. Nah, kita harus melihat nih, holder token terbanyak dipegang siapa gitu kan. Nah, di sini kalau kita melihat holdernya, teman-teman ya. Nih, kalian bisa lihat Wells ya, itu kurang lebih 0,17% ya kan. Nah, ini ikan lumba-lumba asik ya, ada 0,18%. Dolphin nih, lumba-lumba ya, 0,8%. Dan kalau kita melihat, nah, script ini rata-rata dipegang oleh retail ya, rata-rata dipegang oleh retail. Kalau kita melihat dari struktur koinnya teman-teman ya. Nih, kalian bisa melihat lah totalnya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah datanya. Dan kalau kita turunkan ke bawah, teman-teman, nah, ini yang ngeri sebenarnya. Ya kan? Ini 77% ini yang perlu kita waspadi, Bro. Ini dia ya. Kalau kita klik nih ke sini gitu kan. Ini gimana nih? Ya, ini kontraknya tadi ya. Nah, ini transfernya out, keluar, keluar, masuk ya kan, keluar masuk nih ya kan. Transaksinya cukup padat juga. Nah, infonya di sini kalau kita melihat bersama-sama nggak ada infonya volume ya kan. Oke, kalau kita melihat kita masuk lagi ke sini. Kita akan melihat nih. Nah, di sini ada ya tertingginya tetap ada di RevDAO dengan kepemilikan kurang lebih 1,6
juta US dollar, teman-teman ya, seperti itu. Oke, terus kalau kita melihat sebenarnya prospek dari RevDAO ini cukup bagus. RevDAO ini cukup bagus ya. Tapi untuk saat ini kita harus disclaimer lagi ya, Bro ya. Karena apa? Harganya udah cenderung sangat-sangat tinggi seperti ini. Jangan terbawa FOMO juga ya. Jangan terbawa FOMO. Takutnya nanti dibanting kayak Pipin, terus ada Siren. Takutnya nanti seperti itu ya. Takutnya nanti dibanting seperti itu. Nah, karena kalau kita melihat di sini volatilitasnya sangat tinggi terpantau dari swing-swingnya ini, Bro. Ya, swing low-nya sampai di sini ya kan 1,5 langsung closingnya di area 1,9 ya. Sini swing high-nya di area 2,3 dibanting lagi closingnya sampai di area 2,1. Ini swing low lagi nih di area 1,7. Nah, lantas apa yang perlu kita lakukan untuk saat ini? Ya, kita akan melihat seberapa jauh nanti dia bisa turun. Bang, saya mau masuk di ini gimana nih? Nah, kalau teman-teman mau lihat dulu, ini kita melihat dari time frame 1 jam ya. 1 jam. Dia swingnya ini ngambil di area sini. Nah, ya. Jadi kita bisa sedikit entry posisi mungkin ya kalau kalian mau sedikit ambil spekulasi di area 1,2. 1,2 ataupun nanti ngambil di area 1,3 lah. Antara itu ya teman ya. Tapi kalau kalian ingin dapat harga bottomnya, ya harga yang cukup murah ya, under $1 kembali, tepatnya di area 0,68. Oke, jadi sebelum ini teman-teman ya, saya ucapkan selamat dulu lah buat kalian semua. Nah, kalau kita melihat prospeknya di sini, apa itu rever? Kalian juga bisa pahami di sini. Mengapa harga rever naik? Jadi, rev ini mengalami kenaikan terutama karena apa? Kombinasi momentum natif yang kuat dari aktivitas pasar yang agresif, bukan semata-mata karena fundamental. Token ini telah mengalami lonjakan tajam dalam volume perdagangan dan harga, menarik perhatian di kalangan komunitas kripto yang mencari aset terobosan berikutnya. Nah, kenaikan ini bukan karena fundamental ya, tapi karena hype, teman-teman ya, karena hype-nya aja. Nah, maka dari itu takutnya nanti terbanting lagi. Jadi jangan FOMO. Makanya di sini kita kasih beberapa area yang mungkin kalau kalian ingin berspekulasi ya di area 0,67 atau 0,68 dan tentunya nanti bisa mencoba di area kepala $1 lah antara itu ya bro ya. Itu dia. Oke, terus kalau kita kembali lagi ke sini untuk reverse sendiri ya. Rally, RevDAO, resiko utama dan tanda bahaya yang harus diperhatikan. Lonjakan harga yang didorong oleh narasi. Rally tersebut pada RevDAO tampaknya sebagian besar dipicu oleh hype seputar narasi masuknya Web3. Potensi penjualan oleh investor besar dan orang dalam. Nah, ini karena apa? Kalau kita melihat dari strukturnya di sini takutnya nanti orang-orang dalam nih, ini masih ada 77% bro. Apalagi yang 8% ini dijual 2% aja, ini udah anjlok. Ini ada 4%, 3%, 2%, 1%. Jadi nah, kalau 1% ini dari sentralisasi exchange ya. Dari exchange, ini Bitget exchange. Nah, tapi ini bro, 2% ke atas ini yang perlu kita waspadai juga gitu kan. Makanya di sini dijelaskan juga nih, diwanti-wanti juga potensi penjualan oleh investor awal ataupun orang dalam. Ketiga, nanti volatilitas tinggi akibat penentuan harga. Yang keempat, keberlanjutan jangka panjang yang belum terbukti. Meskipun mode acara dunia nyata, proyek ini unik. Ekosistem hiburan berbasis token serupa secara historikal. Nah, kesuksesan ini mempertaruhkan permintaan yang konsisten, aktivitas perdagangan spekulasi, resiko pelekasan dan adopsinya. Jadi untuk saat ini kita pantau dulu lah ya. Mungkin kalau teman-teman coba aja pasang short lah di market derivatif ya, it's okay. Nggak perlu banyak-banyak ya. Pasang margin $2 udah dengan leverage rata kanan ya kan. Tapi diatur itu untuk apa? Untuk SL-nya. Nah, itu jauh lebih aman daripada contohnya gini ya, Bro ya. Kalian punya modal $100, langsung kalian rata kanan gitu kan. Kalian pasang semua margin $100. Wah, itu banyak, gede banget, Bro. Aku lebih baik main market derivatif itu. Semisal aku punya $100, mungkin $10, Bro. Mungkin $10 aku pasang jebret tapi aku rata kanan margin dengan asumsi stop loss kita atur gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan yes, nanti teman-teman ya boleh komen-komen mau dibahaskan koin apa lagi. See you.